Keesokan harinya, hari di mana ditunggu-tunggu oleh seorang pria yang sudah bersiap-siap untuk mengikat sang bidadari hatinya. Terlihat semua anggota keluarga tengah selesai dengan pakaiannya yang sekarang menuju tempat di mana mengucapkan ikrar suci untuk pasangan yang tengah dilanda kebahagiaan dan rasa deg-degan tak luput dari mengitari tubuh mereka. Semuanya sudah siap? Ucap Kenzo menatap mereka semua. Udah kak, ayo buruan, ucap Lingga dengan semangat walaupun hatinya deg-degan. Sepertinya tidak sabar aja. Cetus Kenzo. Sayang, ayo pergi, ucap Kenzo menggandeng tangan istrinya untuk melangkah dengan menggendong kedua putra mereka. Mereka yang melihat hanya menggeleng kepala yang mengikuti langkah pasutri itu. Mereka pergi dengan menggunakan mobil masing-masing terkecuali Lingga yang bersama dengan orang tuanya. Anak mami makin menggemaskan seperti ini, ucap Queen mencium gemas wajah gembul putranya yang sangat imut. Sayang, aku juga sangat tampan bukan? Ucap Kenzo dengan bangga. Iya Hani, suamiku ini memang sangat tampan, ucap Queen tersenyum sambil memegang wajah suaminya. Mendengar itu membuat Kenzo sangat senang. Tapi lebih tampan putra mami ini, ucap Ken tersenyum mencium putranya tanpa melihat raut wajah suaminya yang sudah kesal. Mereka tampan itu karena dariku. Cetus Kenzo kesal memalingkan wajahnya dari sang istri, membuat Queen geli dengan tingkah suaminya yang tidak mau kalah dengan putra mereka. Iya, suamiku tercinta, ucap Queen tersenyum mencium pipi suaminya sekilas membuat Kenzo tidak bisa menahan senyumnya. Sayang, makin hari kau semakin pintar menggodaku ya, bisik Kenzo dengan mengenduskan kepalanya di leher sang istri. Mana ada, aku hanya berkata benar apa adanya, ucap Queen tersenyum geli. Hani, bisik Queen menahan tangan suaminya yang ingin memegang dadanya. Iya sayang, ucap Kenzo frustasi sangat menginginkan hal yang lebih dengan istrinya. Nanti selesai acaranya aja Hani, ucap Queen tersenyum melihat raut wajah suaminya yang memerah. Akan aku tagih ya sayang, ucap Kenzo tersenyum mesum membuat Queen menggelengkan kepalanya dengan tingkah suaminya. Mudah-mudahan putra kita tidak semesum dedinya, sindir Queen tersenyum. Sayang, aku hanya mesumnya sama istriku ini. Ucap Kenzo tersenyum memeluk istrinya dari samping. Sampailah mereka di hotel. Semua anggota dari keluarga Alexander telah sampai di gedung hotel yang sangat mewah dan hanya keluarga terdekat yang diundang karena pernikahan ini masih secara agama. Mom, kenapa mereka belum datang? Tanya Lingga tidak sabar. Tunggu sebentar lagi nak, mungkin mereka lagi di jalan, ucap Sheila menenangkan putranya yang tengah gusar menunggu. Jika pernikahan tidak jadi, aku akan tertawa sepuasnya, ucap Kenzo dengan bangganya membuat mereka hanya menggelengkan kepala dan menghela nafasnya. Kalau tidak jadi, aku akan membakar hotel ini. Cetus Lingga kesal mendengar perkataan kakaknya. Baby Gabrian yang dalam gendongan dedinya membuat Baby Gabrian memukul mulut dedinya. Hahaha, bagus, keponakanku ini sangat mewakiliku. Ucap Lingga sambil tertawa terbahak-bahak membuat Kenzo kesal dan menatap tajam putranya. Kerja bagus boy, ucap Queen tersenyum sambil mengelus kepala Baby Gabrian. Kalian sudah besar, jangan dimulai lagi. Tekan Franz kesal dengan kedua putranya. Yang lain hanya menonton, tidak bisa menjawab perkataan para penguasa itu. Penghulu yang melihat itu hanya menghela nafasnya. Bagaimana? Kapan dimulainya tuan? Saya juga ada panggilan untuk menikahkan yang lain. Jelas penghulu itu. Sedikit saja kau melangkah, kakimu tidak akan bersatu lagi dengan tubuhmu itu. Tekan Kenzo menatap tajam penghulu itu. Mendengar itu membuat penghulu itu gemetar dan sulit menelan ludahnya. Baik tuan, ucap penghulu itu gemetar. Hani, panggil Queen memegang lengan suaminya. Diamlah sayang, ucap Kenzo dengan tatapan masih ke arah penghulu itu, membuat nyali penghulu itu menciut. Ya ampun, untung putriku tidak menikah dengannya. Untung asistennya yang menjadi suami putriku. Batin Leo bersyukur.
Nak, kau sangat beruntung punya suami yang berkuasa dan ditakuti semua orang, batin Austin dengan senang. Maaf nyonya, Tuan, kami terlambat, ucap Papa Alena menunduk sopan. Syukurlah kalian sudah datang, jika tidak akan terjadi perang ketiga, ucap Franz dengan tersenyum menyindir anaknya. Iya tuan, tadi saya kehabisan bensin, ucap sopir yang menjemput mereka. Iya, tidak masalah, sekarang ayo kita mulai akadnya, ucap Franz dan diangguki yang lainnya. Ya ampun, menantu mami sangat cantik, ucap Aishila tersenyum senang memegang wajah Alena. Terima kasih, Mam, ucap Alena tersenyum malu membuat Lingga terus menatap Alena tanpa berkedip. Melihat dia membuat Alena menunduk menghindari tatapan omnya. Lingga yang melihatnya hanya tersenyum senang. Akhirnya aku menikahimu, gadis nakal. Batin Lingga sangat bahagia. Ayo kita mulai tuan, ucap penghulu itu dengan sopan. Membuat Lingga mengangguk dan langsung duduk di tempat yang sudah disiapkan dan berhadapan langsung dengan calon mertuanya. Yang lain pun langsung duduk mengambil posisi masing-masing dengan senyum tak luput dari bibir mereka yang melihat kebahagiaan ini. Bagaimana nak Lingga, kau sudah siap? Ucap Papa Alena. Saya siap, ucap Lingga dengan cepat. Mendengar itu membuat mereka tersenyum. Sedangkan Alena dengan hati tak karuan yang sangat deg-degan duduk di samping omnya. Papa Alena mengelurkan tangannya dan langsung disambut oleh Lingga. Saya nikahkan dan saya kawinkan, ucap Papa Alena dengan fasih. Saya terima nikah dan kawinnya, ucap Lingga dengan satu tarikan nafasnya membuat semua orang lega mendengarnya. Sah, mendengar itu membuat mereka sangat bahagia dan menangis haru. Alena langsung menyalami omnya yang sudah menjadi suaminya membuat Lingga membalasnya dengan mencium kening sang istri. Aku sangat bahagia Hani, bisik Lingga membuat Alena tersenyum menunduk. Pasangan yang sudah resmi menjadi suami istri itu langsung menyalami tangan kedua orang tua mereka. Nak, sekarang kau sudah menjadi seorang istri. Harus nurut dengan suamimu, ucap Mama Alena memeluk dan mencium putrinya sambil menangis. Kalau om yang salah bagaimana, Ma? Tanya Alena dengan polos. Mendengar itu membuat mereka menahan tawa. Hahaha. Tawa Kenzo menggema di ruangan itu. Astaga Kenzo, ucap Franz terfrustasi dengan putranya yang satu ini. Lingga, kau harus selalu bersabar menghadapi kakakmu ini, cetus Franz dengan kesal. Iya, Dedi sangat benar, ucap Lingga menghela nafasnya. Seandainya ada yang bisa menegur si bos, batin Saga menggelengkan kepalanya. Iya nak, itu terserah kalian aja, ucap Mama Alena pasrah. Daripada mengatakan yang lain membuat orang tertawa dengan kepolosan putrinya. Acara pernikahan ini pun selesai membuat senyum di bibir Lingga tidak pudar. Om, kenapa sedari tadi senyum terus? Ucap Alena heran. Aku sangat bahagia Hani, ucap Lingga tersenyum senang. Pernikahan sudah selesai, semua sudah bisa pulang, ucap Kenzo dingin membuat mereka menghela nafas pasrah. Kalau begitu kami pamit tuan, ucap Papa Alena dengan sopan. Iya tuan, hati-hati di jalan, ucap Franz. Alena ikut lagi nggak pa? Ucap Alena membuat mereka membeo mendengarnya dan menepuk keningnya. Kenzo pun ikut menggelengkan kepalanya. Astaga, aku punya istri sangat polos. Batin Lingga ingin menangis. Sebelum orang tua Alena menjawab, sudah dipotong oleh Lingga. Hani, kita kan sudah menikah, jadi kau akan tinggal bersama aku selamanya. Ucap Lingga memeluk pinggang Alena membuat Alena sangat malu. Iya nak, apa yang dikatakan nak Lingga itu benar, ucap Papa Alena tersenyum. Ya udah, Papa sama Mama hati-hati ya, ucap Alena sedih. Iya nak, ucap Papa Alena mengangguk. Akhirnya mereka pun saling berpamitan untuk pulang. Dedi dengan yang lain pulang aja, aku dan istriku akan menginap di hotel ini. Aku sudah menyiapkan semuanya, ucap Lingga tersenyum. Iya nak, kalau begitu kami pulang ya, ucap Franz tersenyum.
Mereka pun langsung melangkah keluar dari hotel itu. Ingat nak, Alena masih sekolah, ucap Ashila tersenyum sebelum melangkah pergi. Hahaha. Tawa Kenzo saat mendengar perkataan maminya dan sambil berjalan melangkah keluar. Mendengar tawa sang kakak membuat Lingga benar-benar kesal. Gak bisa dijamin. Gerutu Lingga menatap mereka sudah keluar menjauh dari hotel. Menjamin apa om? Tanya Lingga tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Ah, tidak ada Hani. Sekarang kita ke kamar untuk berganti pakaian dan bersih-bersih. Ucap Lingga tersenyum sambil menggandeng tangan Alena. Membuat Alena pasrah mengikuti langkah Lingga. Di mansion di kamar Queen dan Kenzo. Anak Dedi kenapa belum tidur siang? Tanya Kenzo mendekati anak dan istrinya di ranjang. Mungkin mereka belum mengantuk Hani, jawab Queen sambil melihat kedua putranya yang sedang fokus dengan mainan di tangannya. Sayang, aku mau menagih yang tadi, ucap Kenzo tersenyum menggoda. Hani, coba lihat, mereka aja masih di ranjang, gimana mau begituan, cetus Queen dengan kesal. Tinggal disingkirkan aja mereka sayang, ucap Kenzo santai sambil tersenyum. Kau ini Hani sama anak sendiri pun, ucap Queen menggelengkan kepalanya. Anak Dedi sekarang tidur ya ke kamar, ucap Kenzo langsung menggendong baby Gabrian. Suara baby Gabrian dengan kesal memukul wajah Dedinya. He. Panggil baby Gabrian dengan tangisannya yang pecah. Astaga Hani, ucap Queen terkejut dan langsung mengambil baby Gabrian dari gendongan suaminya. Udah ya sayang, anak mami jangan menangis ya, ucap Queen memeluk putranya sambil terus mengelus punggung putranya. Astaga, begitu saja langsung menangis. Gumam Kenzo heran menggaruk kepalanya. Kau juga Hani, cetus Queen dengan kesal. Sayang, aku kan gak tahu, gak kayak biasanya baby cepat menangis, ucap Kenzo heran. Berarti baby masih mau main Hani, ucap Queen dengan pelan. Oh baiklah, ucap Kenzo pasrah dan kembali duduk di ranjang. Anak Dedi yang ini kenapa melihat kakakmu terus? Ucap Kenzo tersenyum melihat wajah baby Gabriel seperti orang keheranan dan kebingungan. Anak Dedi yang ini jangan lemah ya seperti kakakmu itu. Sindir Kenzo membuat baby Gabriel menatap wajah Dedinya. Dengan mata melotot, baby Gabriel memukul wajah Dedinya yang tepat di depannya. Hahaha. Tawa Queen menggema membuat baby Gabriel terdiam menatap maminya dengan heran. Astaga, kenapa kalian selalu memukul wajah tampan Dedi kalian ini, ha? Ucap Kenzo dengan kesal. Hahaha, itu balasanmu, Hani. Ucap Queen dengan menahan tawanya. Sayang, jangan menertawaiku selalu. Lihat, mereka heran melihatmu. Ucap Kenzo dengan menatap kedua putranya membuat Queen juga menatap putranya. Astaga, putra kita ini. Ucap Queen heran melihat wajah tak bersahabat dari kedua putranya. Sayang, coba letakkan baby Gabriel di ranjang. Ucap Kenzo membuat Queen langsung meletakkannya. Coba lihatlah mereka. Ucap Kenzo membuat Queen menatap wajah kedua putranya yang sedang menatap mereka tidak bersahabat dengan membungkam mulut keduanya. Waktu aku masih kecil apa seperti ini ya? Ucap Kenzo heran. Hahaha. Bisa jadi Hani, ucap Queen menertawi suaminya. Ini anak kita sayang, berarti kau juga seperti itu. Ucap Kenzo tidak mau kalah. Anak kita kan laki-laki Hani, berarti mereka ikut genmu. Ucap Queen tersenyum senang. Tidak seperti itu konsepnya sayang, ucap Kenzo tidak mau kalah. Mau laki-laki atau perempuan, anak kita itu tetap mengikuti gen kita sayang, jelas Kenzo dengan membela diri. Hani, tapi sama orang-orang kau selalu bilang mereka itu ikut genmu. Ucap Queen telak sambil tersenyum menang. Itu hanya semata pamer agar anak kita dipuji gitu sayang. Ucap Kenzo tersenyum menang membuat Queen memutar malas matanya. Perdebatan itu membuat kedua putra mereka menatap dan serius tanpa beralih.
Haha, Hani lihat, wajah mereka sangat menggemaskan, ucap Queen tertawa sambil memegang perutnya. Astaga, kalian ini, ucap Kenzo mencium cepat wajah kedua putranya. Beberapa saat kemudian, kedua baby itu menguap dengan pelan. Mereka menutup mata mereka karena mengantuk. Sekian lama menunggu, akhirnya mereka tidur juga, keluh Kenzo. Iya, Hani, mereka tidur di sini atau di kamar mereka? Tanya Queen. Aku pindahkan ke kamar mereka aja ya sayang, ucap Kenzo bangkit dari duduknya dan menggendong satu persatu putranya ke kamarnya. Terima kasih Hani, sampai sekarang kau menyayangi kami. Gumam Queen menatap suaminya yang sudah masuk ke kamar putra mereka. Seperti kata orang-orang, mengatakan kau sangat kejam. Sekesal dan semarahnya kau tidak pernah menyakiti kami. Gumam Queen tersenyum. Kau, Daddy dan suami yang sangat baik untuk kami. Gumam Queen kagum pada suaminya. Sayang, panggil Kenzo mendekati istrinya di ranjang dan langsung tidur dengan kepalanya di pangkuan istrinya. Iya, Hani, kenapa? Tanya Queen tersenyum sambil mengelus-ngelus rambut suaminya. Sayang, kapan kita punya baby lagi? Tanya Kenzo menenggelamkan wajahnya di perut istrinya sambil memeluk pinggang istrinya. Ditunggu aja, Hani, kapan kita diberi amanah dari Tuhan? Ucap Queen tersenyum. Iya sayang, makanya kita usaha terus. Ucap Kenzo tersenyum menatap istrinya. Iya Hani, ucap Queen tersenyum. Ya udah, kita buat sekarang ya sayang, ucap Kenzo bangkit dari tidurnya dan langsung menghadap istrinya. Kenapa tidak malam aja Hani? Tawar Queen. Untuk malamnya ronde berikutnya sayang, sekarang kita mulai beberapa ronde terlebih dulu. Ucap Kenzo dengan semangat langsung mendorong pelan istrinya untuk berbaring dan menindih langsung tubuh istrinya membuat Queen hanya pasrah di bawah kungkungan suaminya. Hani lagi ngapain? Tanya Lingga mendekati Alena yang duduk di sofa kamar mereka. Lagi makan cemilan, Om. Jawab Alena menatap sekilas Lingga dan melanjutkan cemilannya. Lapar atau doyan, Hani? Ucap Lingga tersenyum. Om ini nggak tahu sih, aku dari tadi menahan lapar, cetus Alena. Astaga, maaf Hani, sekarang aku pesan ya untuk makan siang kita. Ucap Lingga membuat Alena mengangguk. Lingga langsung merogoh handphonenya untuk memesan makanan. Om, kenapa kita harus menginap di hotel ini? Tanya Alena penasaran. Untuk menghabiskan malam kita berdua, Hani. Bisi Lingga memeluk pinggang istrinya dari samping. Mendengar itu membuat Alena berinding bukan main. Om, panggil Alena. Iya, Hani. Jangan panggil Om lagi, Hani. Bisi Lingga semakin erat memeluk tubuh istrinya. Terus aku manggil apa, Om? Tanya Alena dengan menahan nafasnya. Mendengar itu membuat Lingga tersenyum. Lepaskan nafasmu sayang, aku belum melakukan hal yang lebih sudah membuatmu menahan nafas seperti ini. Ucap Lingga tersenyum puas melihat raut wajah istrinya yang memerah dan kesal. Om si, cetus Alena. Tok tok tok, pintu kamar mereka pun diketok. Bentar Hani, sepertinya itu yang mengantar makanan kita. Ucap Lingga langsung menuju ke arah pintu. Ceklek, ini pesananmu tuan, ucap pengantar makanan itu. Iya, terima kasih, ucap Lingga dan dibalas enggukan oleh pengantar makanan itu. Sayang, ini kita makan dulu. Ucap Lingga langsung menyiapkan semuanya di depan istrinya membuat Alena ngiler. Iya om, ucap Alena antusias dan langsung makan membuat Lingga tersenyum. Dengan lahap Alena makan karena memang dasarnya dia sangat kelaparan, benar-benar membuat Lingga menggeleng dan tersenyum melihat istri kecilnya. Ah, akhirnya kenyang juga. Ucap Alena senang dan menyandarkan tubuhnya di sofa. Baguslah kalau sudah kenyang, ucap Lingga tersenyum. Iya, Om benar, ucap Alena sambil memejamkan matanya membuat Lingga menatap istrinya. Beberapa saat mereka hanya diam sambil duduk bersandar di sofa. Hani, lagi Lingga. Jawab Alena. Main yuk, ajak Lingga. Om mau main apa? Tanya Alena terkejut dan penasaran membuat Lingga menyeringai. Teriak Alena karena digendong oleh suaminya. Om, kenapa menggendong aku?
Tanya Alena heran. Mau membuka segel, Hani, ucap Lingga tersenyum. Segel? Segel apa sih, Om? Kalau ngomong yang jelas dong, Om, ucap Alena kesal. Kau akan tahu, Hani, ucap Lingga tersenyum menyeringai. Lingga meletakkan pelan Alena di atas ranjang pengantin mereka yang sudah dihiasi berbagai taburan bunga. Om mau ngapain? Tanya Alena gugup saat melihat suaminya menindihnya. Kau tahu, Hani, apa yang mereka lakukan saat pasangan suami istri jika baru sudah menikah? Ucap Lingga tersenyum sambil mengelus rambut istrinya. Aku pernah mendengar, Om, orang yang sudah menikah pasti melakukan malam pertama. Ucap Alena dengan polos. Itu kau tahu, Hani, ucap Lingga tersenyum dan terus mengelus rambut istrinya. Tapi ini kan siang, Om, bukan malam, ucap Alena dengan polosnya. Iya, Hani, tapi siang pun bisa, ucap Lingga menyeringai. Memang bisa begitu, Om, tanya Alena dan dibalas anggukan oleh Lingga. Tapi kata temanku orang yang melakukan itu wanitanya akan kesakitan, jelas Alena dengan serius membuat Lingga tersenyum dengan kepolosan istrinya. Sayang, untuk sekarang jangan banyak bertanya dulu. Lebih baik rasakan terlebih dahulu, kau akan mengetahui apa jawaban dari pertanyaanmu itu. Jelas Lingga tersenyum sambil membuka pakaian atasannya membuat Alena sulit menelan ludahnya. Om, panggil Alena tertahan karena bibirnya sudah dilahap habis oleh bibir suaminya. Lingga memanggut pelan bibir istrinya membuat Alena terbuai dan memejamkan matanya dengan tangan Lingga yang bergerilya di tubuh istrinya. Bersambung.